Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa ahdukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan memperoleh ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu kita meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang baik, sehingga kita juga bisa menjadi orang baik. Kita terpengaruh terhadap kebaikannya, yang kemudian kita menyampaikan bahwa salah satu dari pendorong untuk kita mampu melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh dan bersabar membersamai orang-orang yang dekat dan selalu ingat kepada Tuhannya adalah perbanyak ingat mati, perbanyak mengingat mati. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bahwa sesungguhnya salat dan sabar itu berat bagi orang yang tidak khusyuk, tapi ringan bagi orang yang khusyuk, yaitu orang yang as-sakinina ila ta'ah, tenang, tentram batinnya melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama disebutkan dalam lanjutan ayat, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang yang selalu yakin bahwasanya mereka pasti akan bertemu dengan Tuhannya dan mereka pasti akan kembali kepada Tuhan.
Nah, ini yang membuat dia mudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat tadi yang disebut oleh Allah berat bagi orang yang tidak khusyuk. Tapi bagi orang khusyuk ringan. Ringan. Nah, yang kedua, dalam lanjutan ayat, dan ini saya ingin mengaitkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain yang juga berat. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang sering saya sampaikan bahwa betul di sini khitabnya, sasaran pembicaraannya adalah Bani Israel. Tapi ayat ini terdapat dalam Al-Quran yang merupakan pedoman bagi orang yang beriman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepadamu. Artinya, untuk menjadi orang khasyi'in itu, supaya mudah, tenang, tentram batin kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat bahwa semua yang ada pada kita ini adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kona puedo con Allah taala nala paina. Jangankan nikmat pemberiannya berupa harta, berupa kesehatan, kehidupan ini nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti akan diambil oleh pemilik sesungguhnya. Sehingga kita biasa mengingat itu, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya ucapan ketika kematian, tidak. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakan, contoh yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padam lampunya, lampu-lampu minyak, mati. Lalu Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Aisyah, Rasulullah? Pelita yang padam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang tidak menyenangkan itu musibah. Sehingga Nabi beristirja. Nah, dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ini adalah pemberian Allah, maka mudah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik kesulitan yang kita lakukan di dalam melakukan perintah Allah itu, di sana ada kesenangan, ketenangan batin. Di sana ada kebahagiaan. Di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berinfak, bersedekah. Sehingga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang diriwayatkan bahwa mau anunan rena dek tongna genna, tapi tidak mau kalah. Seperti yang disebutkan di dalam penjelasan tentang wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mendahulukan orang lain daripada dirinya meskipun dia sendiri butuh. Kapan ini? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, ada yang bisa menjamin, ada yang bisa menjamu tamu saya? Seorang sahabat mengacungkan tangannya, saya wahai Rasulullah. Nanti lah di bola, letuk di bola nama kutana di bayinya.
Ada makanan? Tidak ada, kecuali makanan bayi kita. Makanan yang cukup untuk dimakan. Lalu keluarga ini menidurkan anaknya lebih awal. Kemudian dia melakukan sesuatu di dalam seolah-olah dia makan. Kemudian makanan itu disajikan buat tamu. Diberikan. Lalu turun ayat ini. Ada penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang luar biasa. Nah, ini yang ingin kita capai. Bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Perbanyak ingat mati. Perbanyak ingat mati. Kemudian salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya salah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyu shadaqati a'zamu ajra?" Saya ingin menyampaikan ini bukan karena kita tidak suka bersedekah, tidak biasa bersedekah. Kita suka bersedekah, kita biasa bersedekah, tapi kita tidak memperhatikan bahwa sedekah yang paling besar ganjarannya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bertanya tentang itu. Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajra? Sedekah yang manakah yang paling besar ganjaran pahalanya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta hadza li fulan wa hadza li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Yang artinya laki-laki ini bertanya kepada Nabi, sedekah manakah yang paling besar ganjarannya, paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Kata Nabi, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Macengkemu kamu masih kuat. Bahkan mungkin kamu sudah sakit, tapi sakitnya belum mengancam. Kecuali kalau sudah sakit yang disebutkan di ujung ayat ini, hadis ini, ya, bahwa hatta balagatil hulqum, kalau ruh sudah sampai di kerongkongan, cek kedak-kedak areni anu, nah pula dibagi nih mati itu. Modek mu bau. Itu yang pertama. Wa anta sahih. Yang kedua, syahih. Kamu dalam keadaan bakhil. Syahih itu lebih umum daripada sifat bakhil. Kalau bakhil cuma satu, syahih di semua. Dia sudah bakhil. Apa yang pasangannya bakhil itu? Ya tuh nama seke, ya tuh nama kekela. Yaitu syahih itu, ya. Kalau di kampung sana bilang ya tuh nama kedi, ya tuh nama soal, ya. Anuku tanya anumu, ya, bahasa orang tua kita yang biasa menyampaikan. Padahal yang bagus itu anumu tuh aja nak anuku, ya. Jangankan buat orang lain, Pak, ya. Jangankan buat orang lain, biasa ini mak kali bini buat istri ini.
Istri kita terkadang mengatakan anukku, anumu, anumu tani anukku. Tapi kok iya, ya, anukku, anumu, anukku tani anu. Terkadang kita seperti itu. Padahal yang baik adalah ketika kita memberi, ya, kita punya sifat itu batil dan sangat menjaga. Itu yang disebut al-bukhlu wal hirs, sangat menjaga, tidak mau memberi. Ya kalau batil biasa mau napesu, itu nadi sudah tidak dibutuhkan. Ya itu yang disebutkan dalam ayat bahwa iko lagi nanti aku terima kalau pakura aku tahu ayat tosro mak bere. Dan banyak yang begini. Itu yang pertama, bahwa Rasulullah SAW mengatakan sedekah yang paling besar ganjarannya adalah sedekah yang kamu lakukan dalam keadaan kamu masih sehat, kamu bakhil. Ada sifat itu. Takhsyal faqr. Yang ketiga, kamu takut miskin. Kamu takut miskin. Kenapa? Setan itu kalau orang mau memberi, iko butuh toh. Ya. Iko parlu toh. Selalu membisikkan kebatilan. Dan memang sifat manusiawi itu. Sifat syukur. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang yang mengalahkan sifat batilnya itu orang yang berbahagia, orang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa mengalahkan penyakit atau sifat bakhilnya, maka itulah orang yang beruntung. Allah dekat dengan orang yang dermawan. Asy-syaqiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dermawan itu suka memberi, itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, disukai, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang pelit, kikir itu jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat ke neraka. Kemudian kembali ke hadis tadi, bahwa anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Yang keempat, kamu berharap kaya. Kamu berharap kaya, sehingga apa yang kamu miliki disimpan supaya bisa jadi banyak, Dan itu sifat manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kamu keluarkan dalam keadaan punya sifat seperti ini, itulah sedekah ganjaran yang paling besar. Kamu sehat, kamu bakhil, kamu takut miskin, kamu berharap kaya, itulah kalau kamu keluarkan, maka kamu akan mendapatkan ganjaran yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian terakhir dari hadis ini, wala tumhil, jangan kamu menunda-nunda, hatta balagatil hulqum, sampai kamu mendapatkan yang terakhir itu, nyawa sudah sampai ke hulqum, yang tadi kita sebutkan, kedak-kedak meninapa mapasan, arengianu, hadza li fulan wa hadza
kada li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sungguh mode muapasenan pada ujungnya dibagi-bagi, semua akan terbagi, seperti yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap dirinya dan sahabat-sahabatnya yang mengajak ke kuburan, kemudian di sana seolah-olah bertanya kepada ahli kubur, wa amma amwaluk faqad qusimat. Wahai orang-orang yang ada di kuburan, wajibku ya orang para pura dibagi, pura dibagi. Rumahmu qad sukinat, bola ya pura bonroy, naonroy tahu. Masih bagus kalau keluarga kita. Terkadang ada orang meninggal, ya, karena tidak ada ditempati oleh orang lain. Orang lain yang tempati. Nah, sehingga ini yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita, bahwa kenapa kita berat mengeluarkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat bahwa semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang memang di sana ada hak orang lain. Di sana ada hak orang lain. Kewajiban kita mengeluarkan sebahagian dari apa yang kita miliki. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Zakat, sedekah, infak. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kenapa ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la qullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya. Itu ada diselip beberapa ayat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum melanjutkan ayat tentang infak. Diawali dengan ayat kursi, ya, ayat kursi. Kemudian diikuti dengan kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati. Allah menyempurnakan kembali apa yang sudah hancur, kendaraan orang yang berjalan, yang mengatakan siapa yang bisa membangun kembali kalau sudah hancur begini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kan. Lalu kisah tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam yang ingin tahu bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Allah menyuruh ambil 4 ekor burung, baru cincang-cincang, potong-potong, lalu letakkan di beberapa tempat gunung. Kemudian panggil burung itu, lalu datang kembali sempurna seperti sebelumnya. Ini semua adalah bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berikutnya Allah ingin menyampaikan bahwa matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang yang menanam satu biji, yang kemudian dari biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 buah. Yang biasa saya sampaikan bahwa seti tak bereng lawan ada 5 anu tak bereng seti dia nak kada pak mani molro, tapi akan menjadi 704. Jadi 704. Kenapa? Yang satu ini diganjar 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa lebih.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan kelipatan yang luar biasa bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan masalah ini setelah mengatakan anfiqu mimma razaqnakum, orang bilang bagaimana caranya? Teko batena Allah taala pancajikan sedia mancaji fitur ratu. Tapi dengan memasukkan, menjelaskan pertama ayat kursi, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah tentang bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana Allah menghidupkan burung yang sudah dicincang-cincang itu kembali. Allah mampu melakukan itu. Allah juga mampu memberikan balasan pada orang yang melakukan perintah Allah berupa infak, sedekah dan zakat. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih diberi kesempatan untuk melakukan itu. Sebab jangan sampai apa yang disebutkan di ujung hadis tadi, kita mengatakan li fulanun kada wa li fulan kada. Hadza li fulan wa hadza li fulan. Ini untuk si anu, ini untuk si anu, arengi anu arengi. Ya, wa qad kana li fulan. Komat ini na wage bagi tadi mode tapasana. Mode tapasana. Sehingga ketika kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbuatlah. Apapun yang akan kita lakukan, bukan hanya salat, zakat, tapi semua bentuk kebaikan jangan ditunda. Karena biasa kita mendengar, kalau kita banyak mengingat kematian, lalu kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja, ya, memperlihatkan kepada kita ada orang yang seolah-olah tidak ada tanda-tanda kematian pada dirinya, ya, tapi langsung kita mendapat berita mati tiang, yang terkadang membuat kita kaget. Padahal kematian, ya begitulah kematian, mendatangi siapa saja dan terkadang tidak ada tanda-tandanya, Pura pirobah itu apa sih kena tahu? Oh ya naruh kapan aku? Kami mana tahu? Ya, anu dibuat ibu, ya. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup kembali, kami mengajak seluruh jamaah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Semoga orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala diterima segala amal baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama kita semua di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita, orang-orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada keluarganya dan kepada dirinya sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya untuk menggunakan kesembuhan untuk melakukan ibadah dan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita untuk berbuat yang terbaik selagi waktu masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini bahwa kesempatan ini pasti akan berakhir, kehidupan ini pasti akan berakhir, dan semua nikmat akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, gunakanlah dengan sebaik-baiknya dan mohonlah kepada Allah hidayah, petunjuk dan keistiqamahan untuk melakukan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala yang bisa membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Allahumma amin.
ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.